Di YouTube, TikTok, dan IG, banyak nih yang gembor-gembor kalau misalnya pagi hari itu kunci sukses. Jadi harus bangun jam 5 pagi, cuci muka pakai air dingin, terus meditasi. Tapi pernah nggak sih merasa, kok gue udah coba semua itu, tapi nggak ada hasilnya? Hari ini kita akan bahas nih, kenapa asal ngikutin rutinitas pagi itu nggak ada gunanya. Dan bagaimana solusi rutinitas pagi yang sesungguhnya. Kita harus bicara. Part 1, mitos rutinitas pagi sempurna. Kita hidup di zaman di mana rutinitas pagi itu sudah berubah jadi konten. Jadi itu morning routine bukan sekedar cara memulai hari, tapi malah jadi status sosial. Itu kayak cara buat nunjukin, lihat seberapa produktifnya diriku. Masalahnya, kita juga jadi ngerasa harus ikut nih. Jadi kita mulai journaling juga, meditasi, cuci muka, olahraga. Semuanya harus masuk checklist pokoknya. Tapi hasilnya nol besar. Kita tetap merasa stuck, gak ada perubahan apa-apa tuh. Kenapa bisa begitu? Karena morning routine yang benar itu bukan dari tindakan, tapi dari identitas. Jadi gak masalah nih mau pagi-pagi kita mau berenang atau mau jungkir balik. Itu yang penting, apakah tindakan tersebut mendorong diri kita menjadi diri yang kita impikan. Jadi contohnya aja nih, kita ambil Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Apakah dia orang yang sukses? Ya pastinya dong. Cuman morning routine-nya apa? Biasa dia duduk pagi-pagi nih di dekat jendela, nggak pakai baju sambil nulis jurnal. Ya dia bilang sih katanya itu bikin pikirannya jadi jernih. Cuman apakah berarti kita juga harus nih meniru? Kita harus pagi-pagi journaling sambil nggak pakai baju? Ya itu kalau teman-teman mau coba silakan ya. Itu nanti boleh dong komen di kolom komentar nih gimana hasilnya. Tapi yang harus kita sadari di sini ya, Benjamin Franklin jadi orang sukses bukan karena rutinitasnya dia nggak pakai baju tadi, tapi karena itu mendorong dia menjadi identitas yang diinginkan. Dia mau menjadi orang yang sadar nih setiap paginya dengan journaling. Nggak pakai bajunya itu memang ya identitas dia aja begitu. Cuman kembali lagi, jadi pokoknya setiap kali kita mau melakukan rutinitas pagi, kita harus bertanya lagi kepada diri kita sendiri. Apakah hal ini mendorong diri kita menjadi diri yang kita inginkan? Apakah sudah sesuai nih dengan identitas diri kita? Tapi ironisnya ya di sini, banyak dari kita yang bukannya memperkuat identitas di pagi hari, tapi malah memperlemah identitas kita dengan kebiasaan yang tidak kita sadari. Part 2, digital dopamine. Otak kita sudah kalah sebelum mulai. Begitu bangun tidur, apa hal yang pertama kita pegang? Mungkin bukan jurnal, bukan minum air, tapi pegang HP dulu. Jadi mungkin di sini niatnya mau matiin alarm ya, atau mungkin mau ngecek pesan penting. Tapi kok tiba-tiba setelah itu cek IG, TikTok, YouTube. Pertama nonton 1 video, jadi 5 video. Abis itu lanjut deh setengah jam. Dan otak kita jadinya kebanjiran dopamin nih. Jadi memang menurut riset dari Harvard Medical School, itu dari notifikasi dan scrolling berlebihan, itu merangsang otak kita juga nih secara sistem reward di otak kita secara berlebihan. Akhirnya, kita jadi haus rangsangan yang cepat nih, bukan yang mendalam. Kita jadi terbiasa nih mencari apa yang seru, bukan apa yang penting. Dan akhirnya otak kita malah diisi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita bukannya nggak disiplin nih, tapi kita memang sudah kalah sebelum mulai. Pagi hari kita yang seharusnya menjadi fondasi malah menjadi jebakan. Padahal pagi hari itu adalah waktu terbaik loh untuk mencapai yang kita inginkan. Part 3, apa kata neuroscience soal pagi hari? Sebenarnya semua hype soal morning routine itu ada benernya juga sih. Kenapa? Karena memang pagi hari itu adalah masa di mana energi kita itu tertinggi nih sepanjang hari. Karena ada respons di otak yang namanya cortisol awakening response. Jadi setelah bangun, itu memang otak kita langsung ngerilis hormon yang mendorong energi kita jadi paling tinggi. Tapi masalahnya, begitu bangun, kita malah isi kepala kita dengan gosip, meme receh, status-status orang yang kita sebenarnya nggak peduli. Jadi cortisol awakening response tadi ya, energi tadi, malah habis ke hal yang enggak-enggak. Dan masih ada nih satu hal yang sering kita nggak sadari, yaitu decision fatigue. Jadi ini ada riset dari University of Minnesota juga nih. Jadi di sana dikatakan kalau misalnya tekad dan willpower itu memang terbatas. Itu kayak baterai. Jadi pas pagi hari setelah kita tidur, itu kan kita cas jadi 100%.
Dan setelah sepanjang hari lewat, itu tekad kita makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Jadi setiap kali kita harus mengambil keputusan, itu akan mengikis kita punya kekuatan mental nih. Dan akhirnya pada saat kita harus membuat keputusan penting, malah habis energinya. Contoh yang paling gila, ini datang dari Israel nih. Di sana jadi ada penelitian soal hakim ya. Di sana ditemukan kalau hakim itu lebih banyak memberikan pembebasan bersyarat di pagi hari dibanding siang hari. Ini bukan karena orang yang pagi hari itu lebih ganteng nih, lebih baik daripada yang di siang hari. Tapi karena memang di siang hari mereka itu udah lelah, udah kecapean. Fenomena ini disebut hungry judge effect. Jadi kalau misal hakim profesional aja bisa kena nih, apalagi kita. Jadi nggak heran kalau misalnya kita lebih pilih scrolling dibanding olahraga, lebih pilih jajan dibanding investasi. Karena memang kita punya energi sudah habis ke hal-hal yang nggak penting. Jadi apa nih prinsip penting untuk mulai pagi hari kita? Part 4, mulai dari keystone action, bukan semua sekaligus. Kebanyakan orang gagal membangun rutinitas pagi karena mereka mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Jadi mau pagi-pagi langsung bangun pagi, langsung meditasi, langsung journaling, langsung olahraga, semuanya mau dilakukan sekaligus. Padahal, perubahan nyata itu bukan kejar-kejaran, tapi dia butuh satu langkah aja yang benar-benar berarti. Menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits, ini namanya keystone action. Satu langkah yang bisa mengubah segalanya nih. Kayak contohnya gini aja, kita begitu bangun pagi, langsung ganti baju olahraga. Dari situ saja, itu sudah mengubah identitas kita di otak kita nih. Langsung mulai nyala mode, oh ya aku memang peduli sama kesehatan, aku orang yang aktif. Dibanding begitu bangun, langsung cek HP, cek Instagram. Itu ngasih sinyal apa ke otak. Jadi dari dua kebiasaan ini aja ya, udah kelihatan nih, kita sedang bangun identitas yang mana. Jadi jangan cuma bilang nih, gue pengen jadi orang produktif. Tapi buktikan dengan langkah yang nyata di pagi hari. Bukan buat pamer dengan orang lain nih, bukan buat di sosial media, tapi untuk ngomong ke diri sendiri, kalau ini diri yang sedang gua bangun. Part 5, ritual vs rutinitas. Rutinitas itu soal tugas, tapi ritual itu memberikan makna. Jadi kita bisa aja memang ya melakukan banyak rutinitas pagi lah, seperti jogging, menulis jurnal dan meditasi. Cuman kalau kita melakukan semua itu hanya demi centang checklist aja, yaitu nggak ada artinya. Makanya rutinitas yang kuat itu bukan cuman konsisten, tapi punya arti. Jadi coba ubah sudut pandangnya nih. Jadi kita pagi-pagi meditasi itu bukan cuman sekedar ya yang penting lewat aja. Nggak, meditasi itu untuk menandakan kita kalau kita peduli sama pikiran kita. Kita ingin membangun diri kita. Terus kalau kita bisa menulis jurnal, itu kan artinya kita sedang merefleksikan, membuat target. Kita peduli sama masa depan kita. Jadi kita berikan makna, bukan cuman melakukan tugas aja nih. Jadi bagaimana nih cara kita aplikasikan semua ini ke hidup kita? Part 6, tumpuk jangan hancurkan. Kita tidak akan bisa langsung ganti kebiasaan kita hari ini juga. Kalaupun bisa, itu pasti gak jangka panjang. Karena itu, lebih baik kita coba nih untuk membangun kebiasaan di atas kebiasaan kita yang sudah ada. Jadi target pertama itu ya, kita harus cek dulu nih, apa kebiasaan kita yang sekarang. Jadi contohnya, kita biasa tiap pagi langsung buka HP. Ya nggak apa-apa. Pertama kita jangan langsung buru-buru mau merubah apa nih. Kita pertama cek aja dulu, setiap pagi kita ngapain aja. Itu goal pertama kita ya. Setelah kita sadar nih, apa aja kebiasaan kita di pagi hari, baru kita coba sisipkan kebiasaan baru yang mau kita bangun di atasnya. Jadi jangan coba dihilangkan ya, tapi kita coba sisipkan aja yang baru. Contohnya, tadi kita biasa buka HP nih setelah bangun. Kita tambahkan aja setelah itu. Setelah buka HP, baru kita mau misal lompat tali selama 1 menit. Gak apa-apa, mulai kecil-kecil aja dulu. Jadi daripada kita coba hancurkan kebiasaan lama, itu kan akan berat banget. Ini dengan menyisipkan aja, itu akan jadi lebih natural. Kita bisa mulai pelan-pelan transisi ke sana. Dan setelah itu yang penting juga kita harus bangun identitas yang memang sesuai dengan diri kita nih. Jadi jangan coba-coba misalnya memang kita agak suka olahraga. Kita harus langsung olahraga hari ini juga. Jadi nggak apa-apa, mulai dulu misalnya pagi-pagi yang biasanya buka HP nonton video-video nggak jelas, coba deh mulai nonton video olahraga. Mulai ubah pelan-pelan dulu ke arah sana. Setelah itu, setelah selesai, kita harus juga berikan reward emosional nih. Jadi jangan langsung
lanjut ke tugas kita selanjutnya. Jadi ini ingat ya, ini bukan checklist. Ini bukan kita harus melakukan ini biar sukses. Tapi dari maknanya, dari identitas yang kita bangun dari hal-hal yang kita lakukan ini. Jadi nggak apa-apa, setelah selesai, berikan jeda aja dan nikmati. Bilang ke diri sendiri, wah saya senang banget hari ini sudah bisa nih membangun, melangkah ke arah yang gue inginkan. Jadi ingat ya, kita harus mengakhiri rutinitas kita dengan emosi positif. Ini agar membuat otak kita pengen mengulangi ini lagi nih. Jadi daripada kita setelah selesai cuma sekedar centang checklist, jadi nggak pengen mengulangi lagi kan. Jadi setiap kali harus pakai tekad. Padahal kalau kita udah merasa senang, ya kan pengen ngulang lagi secara otomatis. Jadi, kalau kita merasa pagi kita berantakan nih, mungkin masalahnya itu dari ekspektasi kita yang nggak realistis dan kebiasaan-kebiasaan digital nih yang menguras energi kita. Jadi pagi itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal arah. Jadi pertanyaannya sekarang nih, apa ritual pagi yang teman-teman mau mulai hari ini juga, atau mungkin besok lah ya, yang bisa, jadi mulai dari 2 menit aja dulu ya. Coba ceritakan di kolom komentar, karena siapa tahu kita bisa saling membantu di sana. Dan kalau teman-teman sering struggling nih di pagi hari karena merasa lelah banget, itu terjadi karena kita istirahat gak benar di malam harinya. Kebetulan kita ada videonya yang sudah membahas nih di sana mengenai cara istirahat secara maksimal di malam hari. Kalau misalnya teman-teman ingin menyelesaikan masalah itu, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.